Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi was sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih diberi kesempatan, masih diberi hidayah sehingga kita bisa menyambut panggilannya ibadah yang amat mulia, yaitu ibadah sholat Jumat. Dalam forum yang amat mulia ini saya ingin memberikan pesan-pesan, saya ingin berwasiat. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sudah beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Barangkali kita bisa menyaksikan bahwa untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, yaitu ibadah haji, itu ternyata khususnya di daerah kita Indonesia ini sekarang tidak semudah membalik tangan. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang pas-pasan, orang-orang yang hidupnya sedang-sedang, atau orang-orang yang barangkali gajinya di bawah UMR barangkali. Akan tetapi kita lihat bagaimana mereka ada yang umur 80 tahun baru berangkat. Bahkan rekor terakhir umur 90 para jamaah, Masya Allah. Tetapi masih sehat dan diizinkan oleh Allah berangkat menunaikan ibadah haji. Itu yang saya ceritakan tadi bukan termasuk orang-orang yang kaya. Kalau yang kaya sudah semua tahu, mungkin tidak sulit lah. Bahkan haji plus barangkali tidak lama, plus khusus lagi barangkali tidak lama, setiap setahun 1-2 tahun sudah bisa berangkat. Ini saya bicara orang-orang yang sangat pas-pasan. Bahkan ketika diwawancarai, ada yang menabung sejak muda. Kalau dihitung 50 tahun para jamaah. Bagaimana itu coba?
50 tahun menabung hanya karena kepingin melaksanakan rukun Islam yang kelima supaya selesai kewajiban itu. Kalau kita yang lebih mampu, yang gajinya di atas UMR, kok sampai tidak mau nabung para jamaah, mohon maaf, menurut Allah dan Rasulnya, mati kita, meninggal kita, wafat kita nanti tidak dalam keadaan membawa iman, tidak dalam keadaan membawa Islam, tetapi matinya ketika itu agama Yahudi, agama Nasrani. Na'udzubillah para jamaah. Kalau di sini biasa saja, orang mampu nggak berhaji biasa, toh KTP-nya tetap Islam, tetap disolatkan. Yang saya maksud bukan menurut pandangan manusia, tetapi menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Memang ada para jamaah diskon atau apa bahasa kita yang diperbolehkan untuk uzur, boleh tidak berhaji, tidak diwajibkan berhaji. Ada, saya bacakan dari hadis Imam Baihaqi. Malam tahbishu hajatun zahirah. Kata Nabi, kalau orang itu tidak ada hajat yang darurat, artinya orang ini orang-orang pas-pasan. Kalau tidak ada hajat, maka dia wajib haji. Kalau ada uzur seperti ini, kebutuhannya tampak sekali, memang dibuat makan tidak cukup. Kalau di kita barangkali di bawah UMR, jadi memang kebutuhannya tampak. Ini diskon pertama. Yang kedua, au sultanun jair. Kalau dia berada di negara yang penguasanya zalim, artinya melarang rakyatnya untuk berhaji. Barangkali ada saudara-saudara kita yang berada di negara komunis, barangkali negara yang pemimpinnya tidak membolehkan untuk berhaji, maka ini termasuk uzur. Berarti saudara kita itu sementara tidak wajib. Tapi kalau di negara kita tidak ada yang melarang, bahkan dianjurkan kalau bisa segera berangkat, berusaha mati-matian untuk bisa berangkat pemerintah kita. Yang ketiga, au maradun habisun. Kalau kita atau saudara kita terkena sakit yang berat, penyakit kronis, barangkali saya sudah komplikasi nih Pak Ustadz, sudah berapa tahun, sudah lama, sudah kemana-mana saya berobat. Kalau uang sih ada, saya uang ada, jangankan haji biasa, haji plus yang ratusan juta saya bisa, tapi ini gak memungkinkan saya. Jadi kayak sakit berat, stroke berat, barangkali panjenengan lebih tahu. Itu jangan dipaksakan. Karena saya lihat orang-orang yang udur berangkatan juga ada yang menyalahi sunnah, tunggu sampai sembuh dulu, nggak usah memaksakan diri. Karena haji itu kewajiban bagi yang mampu, bukan dipaksakan. Apa-apa kalau terpaksa nanti ya hasilnya nggak maksimal, kesana nanti juga memberatkan orang, namanya nggak mampu. Jadi tiga itu para jamaah, kita memang orang yang kebutuhannya sangat tidak mencukupi, menyisihkan gaji barangkali tidak bisa, boleh, kita termasuk tidak wajib.
atau kita berada di negara yang zalim, kalau kita berhaji akan terkena sanksi, dihukum berat, boleh kita juga termasuk orang yang uzur. Atau panjenengan terkena di luar keinginan sakit yang berat, yang kronis, yang tidak memungkinkan untuk jalan ke sana, daripada bunuh diri. Bunuh diri itu tidak boleh para jamaah. Masih banyak amalan yang lain, banyak, tidak usah memaksakan. Orang yang saya sebutkan tadi dinamakan uzur syar'i. Tapi kalau selain ini, kata Nabi, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Silahkan dia nanti matinya, tunggu saja dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam, tapi agama Yahudi, agama Nasrani. Terus bagaimana kalau saya sudah nabung, tinggal menunggu? Apa ada amalan yang lain? Ada. Kebetulan pelaksanaan haji itu bersamaan dengan kurban. Jadi untuk kita yang sudah berhaji ataupun yang belum berhaji, ada amalan yang istimewa namanya kurban. Sama, ujung hadisnya sama. Man kana lahu sa'ah falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan au nasroniyan. Kalau kita diberi kelapangan, diberi kelonggaran, tetapi kita enggan, tidak mau berkorban, maka nanti matinya mati Yahudi, mati Nasrani. Dari para jamaah, kesimpulannya, orang-orang yang diberi rezeki lebih, orang kaya, itu kewajibannya tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi ada kewajiban. Apa? Kewajiban berhaji. Apa? Kewajiban berkorban. Apalagi kewajiban berzakat. Kalau gitu berat jadi orang kaya, ya sudah. Kalau nggak senang jadi orang kaya, jadi orang miskin saja. Tidak wajib haji, tidak wajib berkorban, tidak wajib zakat. Jadi hidup itu pilihan para jamaah. Sering saya sampaikan, kalau kita ingin nyaman hidup di dunia ini, jadilah orang-orang yang bertakwa, taat pada perintah, juga takut kepada larangan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti tempatnya, makomnya nyaman, makomnya enak. Jadi amin itu ya nyaman, ya enak. Di mana? Di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Jamaah, itu saja yang dapat kami sampaikan karena terbatasnya waktu. Dan jangan bosan-bosan, saya tadi diingatkan oleh takmir untuk mendoakan saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kesempatan sekarang ini, mumpung Palestina ada yang bantu dari negara Iran, yang konon kabarnya satu-satunya negara yang paling berani untuk menentang Israel plus sekutu-sekutunya. Jadi selain negara Iran ini, masih bahasanya orang itu masih apa namanya, ya masih semut-semut, belum ada powernya. Makanya ini harus kita gunakan kesempatan. Kalau panjenengan mau belajar banyak sejarah, ternyata ulama-ulama besar itu dari Baghdad, dari Iran justru yang terbanyak para jamaah, termasuk Imam Ghazali. Itu enggak saya ceritakan, panjenengan baca sendiri. Jadi kesempatan, mumpung ada negara Islam yang kuat sekali untuk menentang orang-orang yang memusuhi Islam, maka harus kita dukung. Nanti kita selipkan dalam doa kunut insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani
wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u الجد منك الجد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.